Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Darul Fatah, mahasiswa Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Narandiri dengan NIM 180705016 dari Divisi Analisis akan menjelaskan tentang analisis perancangan sistem informasi sistem e-learning pada mata kuliah Electronic Mobile Learning pada bagian perancang use case diagram. Yang pertama akan dijelaskan tentang definisi use case diagram. Use case diagram adalah gambaran grafikal dari beberapa atau semua aktor, use case, dan interaksi di antara komponen-komponen yang memperkenalkan suatu sistem yang akan dibangun dan digunakan untuk menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang seharusnya dikerjakan oleh sistem. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa dilakukannya. Melalui use case diagram dapat mendeskripsikan tipe interaksi antar user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri, serta menggambarkan relasi antar sistemnya. Kemudian, dengan use case, tim analisis dapat mendokumentasikan dan menjelaskan proses-proses yang berlanjut dalam sebuah sistem, serta dapat menunjukkan gambaran fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Tujuan use case diagram ini ialah memetakan kebutuhan sistem, mempresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem, mengetahui kebutuhan di luar sistem. Selanjutnya masuk pada tabel identifikasi aktor. Pada tabel identifikasi aktor terdapat dua aktor, yaitu yang pertama dosen, yang kedua mahasiswa. Dosen di sini pihak yang mengelola dan memanfaatkan sistem e-learning untuk pembelajaran secara daring. Sedangkan mahasiswa di sini pihak yang melakukan proses pembelajaran secara daring melalui e-learning. Selanjutnya, tabel identifikasi use case. Pada tabel identifikasi use case terdapat 6 use case. Yang pertama ialah login system, yaitu use case yang menggambarkan proses awal yang harus dilakukan oleh dosen dan mahasiswa untuk menyatakan bahwa dia akan melaksanakan pembelajaran secara daring melalui e-learning. Aktor yang melakukan login system ialah dosen dan mahasiswa. Yang kedua, upload materi atau tugas. Deskripsinya adalah use case yang menggambarkan proses penyerahan materi atau tugas dari dosen untuk mahasiswa melalui perantara e-learning. Aktor di sini yang melakukan upload materi dan tugas ialah dosen. Yang ketiga, upload nilai. Use case yang menggambarkan proses input nilai oleh dosen terhadap hasil tugas mahasiswa. Aktor yang melakukan upload nilai adalah dosen. Yang keempat, komentar. Use case yang menggambarkan proses penambahan komentar dalam kelas untuk berinteraksi dalam e-learning. Aktor dalam komentar adalah dosen dan mahasiswa. Keduanya dapat melakukan komentar. Yang kelima adalah download materi. Use case yang menggambarkan proses pengambilan materi yang sudah diinput oleh dosen. Aktor pada use case download materi ialah mahasiswa. Yang keenam, submit tugas. Use case yang menggambarkan proses penyerahan tugas mahasiswa kepada dosen. Aktor di sini mahasiswa. Kemudian, tabel identifikasi use case bawaan atau dibutuhkan oleh parent use case, penurunan dari use case utama. Yang pertama, login system. Penurunannya ada dua. Yang pertama, memasukkan username dan password. Yang kedua, memasukkan kode kelas. Yang kedua, upload materi atau tugas. Terdapat dua penurunan. Yang pertama, input materi. Yang kedua, input tugas. Yang ketiga, upload nilai. Yaitu input nilai hasil tugas. Yang keempat, komentar. Dapat memasukkan redaksi pada kolom komentar. Yang kelima, download materi. Memilih materi untuk di-download. Submit tugas. Yang keenam, menyerahkan tugas pada kolom penyerahan. Di sini tampak ialah use case diagram. Dosen dapat melakukan login, sedang mahasiswa juga dapat melakukan login. Setelah melakukan login, dosen dapat mengakses untuk mengupload materi dan mengupload nilai, dan serta memberikan komentar. Sedangkan mahasiswa setelah melakukan login dapat melakukan komentar, download materi, submit tugas, dan melihat nilai yang telah diinput oleh dosen. Selanjutnya, tabel skenario use case. Di sini terdapat 6 tabel skenario use case. Yang pertama ialah login system. Nama aktornya mahasiswa dan dosen. Tujuan masuk ke sistem e-learning.
user menginput username, password, serta kode kelas. Aksi aktor yang pertama membuka sistem, yang kedua memasukkan username dan password. Kemudian reaksi sistem ialah sistem menyimpan data nama user dalam database. Yang keempat, aksi aktor memasukkan kode kelas. Yang kelima, reaksi sistem mengarahkan ke kelas terkait. Selanjutnya, tabel skenario use case kedua yaitu upload materi atau tugas. Nama aktor yang berperan di sini ialah dosen. Tujuannya menginput materi pembelajaran atau memberikan tugas. Deskripsinya, dosen menyerahkan materi atau tugas untuk mahasiswa melalui perantara e-learning. Aksi pada tabel skenario use case ini ialah aksi aktor. Dosen membuka daftar menu e-learning. Yang kedua, reaksi sistem menampilkan daftar menu penugasan dan input materi. Yang ketiga, reaksi aktor, dosen memilih antara memberikan tugas atau menginput materi. Yang keempat, reaksi sistem menampilkan kolom input keputusan yang dipilih. Kemudian aksi aktor nomor 5, dosen menginput perintah tugas atau materi pembelajaran. Reaksi sistem yang keenam, sistem menampilkan notif terhadap mahasiswa. Tabel use case yang ketiga ialah upload nilai. Aktor yang berperan di sini ialah dosen. Tujuannya memberikan nilai hasil tugas mahasiswa. Deskripsinya, dosen menginput nilai terhadap hasil tugas mahasiswa. Aksi aktor di sini dosen yang pertama, dosen membuka sistem, reaksi sistem. Yang kedua, sistem menampilkan daftar penyerahan tugas dari mahasiswa. Yang ketiga, aksi aktor, dosen mengoreksi dan memberikan penilaian terhadap tugas mahasiswa. Yang keempat, dosen aksi aktor, dosen menginput nilai hasil tugas pada sistem. Yang kelima, reaksi sistem menerima konfirmasi dosen dan menyimpan nilai. Kemudian, tabel skenario use case yang keempat ialah komentar. Aktor yang berperan di sini ialah dosen dan mahasiswa. Tujuannya melakukan interaksi dalam e-learning. Deskripsinya, penambahan komentar dalam kelas untuk berinteraksi dalam e-learning. Aksinya di sini, aksi aktor yang pertama, user membuka sistem e-learning. Reaksi sistem menampilkan laman e-learning. Aksi aktor kemudiannya, yang ketiga, user mengisi redaksi pada laman komentar yang ada. Kemudian reaksi sistem yang keempat, sistem menyimpan komentar dan ditampilkan pada laman kelas. Kemudian pada tabel skenario use case yang kelima dengan nama use case download materi, aktor yang berperan di sini ialah mahasiswa. Tujuannya mendownload materi yang diberikan oleh dosen di dalam e-learning. Deskripsinya, mahasiswa mengambil materi yang sudah diinput oleh dosen. Aksi aktor yang pertama di sini, mahasiswa membuka sistem e-learning. Reaksi sistem ialah sistem menampilkan kelas yang terdapat dalam e-learning. Yang ketiga, aksi aktor, mahasiswa memilih kelas yang terkait. Yang keempat, reaksi dari sistem menampilkan halaman kelas. Yang kelima, aksi aktor, mahasiswa mendownload materi yang dipilih pada halaman kelas. Selanjutnya, tabel skenario use case yang terakhir. Nama use case ialah submit tugas. Aktor yang berperan di sini ialah mahasiswa. Tujuannya menyerahkan tugas yang diberikan dosen. Deskripsinya, mahasiswa menyerahkan tugas kepada dosen. Aksi aktor yang pertama, mahasiswa membuka sistem e-learning. Reaksi sistem yang kedua, sistem menampilkan kelas yang terdapat pada e-learning. Yang ketiga, aksi aktor, mahasiswa memilih kelas yang terkait. Reaksi sistem yang keempat, sistem menampilkan halaman kelas. Yang kelima, aksi aktor, mahasiswa menginput tugas yang dipilih di halaman kelas pada kolom penyerahan. Kemudian yang keenam, reaksi sistem mengonfirmasi dan menyimpan tugas. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan dari hasil kerja saya dalam merancang use case pada tim analisis pada project merancang sistem e-learning. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.